suntik stem cell, sebenarnya Olga itu dilakukan itu bukan di dalam rumah sakit ini, di luar. Kan proses itu 3 sampai 3 bulan ke depannya gitu. Ya mudah-mudahan sih cepet ya Mbak. Manfaatnya itu ibarat kata untuk pemulihan aja Mbak. Ya sel-sel. Aku juga di stem cell. Aku kan lebih kemarin ke arah jantung. Ya, iya kayak gitu. Kan mereka itu obatnya itu dari Jerman dan Swiss 2. Gitu digabungin jadi satu. Ini Olga kami rawat dengan meningitis, ya. Tidak ada kanker otak, tidak ada saraf kejepit atau apa. Jadi kami rawat dengan meningitis. Misteri tentang sakit kepala yang menyerang Olga Syaputra akhirnya terungkap. Olga didiagnosa mengidap penyakit meningitis. Apa yang menjadi penyebab Olga bisa terserang meningitis? Lantas, bagaimana dengan nasib karir Olga Syaputra di ranah hiburan? Aku harus pending semuanya. Pasca penetapan statusnya sebagai tersangka, Guntur Bumi belum juga muncul. Benarkah kali ini Guntur Bumi tak bisa lari dari jerat hukum? Iya, tadi UGB juga telepon saya ya, ditanya, "Mas, aku lihat di TV kok aku jadi tersangka?" Apa yang membuat Bopak Castello tak lagi garang? Benarkah Bopak merindukan sebuah keluarga? Dan apa yang membuat Daus Mini begitu cepat menghapus bayangan Yunita Lestari? Nah dia meluk Bopak, meluk, nangis gitu tak sadar nggak sadar. Ya itu hak Daus mau ngomong kayak gimana juga. Ya kan sekarang memang udah pisah, ya dia mau ngelupain ya itu wajar. Halo apa kabar pemirsa, selama 1 jam ke depan saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru seputar selebriti hanya di Celeb On Cap, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Teka-teki penyebab terbaringnya Olga Syaputra di rumah sakit akhirnya terjawab. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter menyatakan jika sakit kepala yang menyerang Olga hingga ia berteriak kesakitan dikarenakan oleh penyakit meningitis. Lantas benarkah jika itu disebabkan oleh ritme kerja Olga yang tak pernah mengenal waktu? Lalu benarkah pemeriksaan terhadap Olga sempat mengalami kendala akibat Olga menolak melakukan tes darah? Lalu seperti apa kondisi Olga pasca mengalami masa kritis dan harus dirawat di ruang ICU? Olga udah mendingan ya Mai? Udah mendingan? Udah bisa makan. Udah bisa makan, tadinya nggak bisa ya Ma? Oke, makan aja dia demen deh. Ya sekali lagi Bisa makan pokoknya pecel lele. intinya terima kasih banyak buat semua. Memasuki hari ke-6 sudah keberadaan Olga Syaputra di rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Misteri penyebab sakit yang mendera kepalanya secara perlahan sudah mulai menunjukkan titik terang. Dari hasil diagnosa dokter yang menangani Olga di rumah sakit menyatakan jika Olga terserang penyakit meningitis. Dan keterangan ini langsung memupus soal kabar yang menyatakan jika Olga terkena saraf kejepit di bagian kepalanya hingga mengidap sakit kanker otak. Sejak Rabu pagi, Olga dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah dengan keluhan waktu itu emang sakit kepala hebat. Saat ini Olga kami rawat dengan meningitis, ya. Tidak ada kanker otak, tidak ada saraf kejepit atau apa. Jadi kami rawat dengan meningitis. Meningitis adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejala meningitis yang umum adalah sakit kepala hebat, leher kaku disertai demam, kebingungan, muntah hingga kepekaan terhadap cahaya atau suara keras. Selain itu, adanya ruam merah di bagian tubuh menjadi salah satu penyebab penyakit ini. Bakteri ini sebenarnya tidak ada di Indonesia dan tak heran jika banyak orang yang melakukan vaksinasi meningitis ketika hendak berpergian ke negara yang menjadi endeminya. Sebagaimana diketahui, Olga sendiri pada bulan Februari lalu baru saja melakukan rekreasi ke Singapura guna memperingati hari ulang tahunnya.
Lantas, benarkah sakit kepalanya Olga ini terasa pasca ia berlibur ke Singapura? Dan apa yang membuat dokter yang menangani Olga meyakini jika sakitnya Olga ini akibat dari ritme kerja Olga yang tak kenal lelah sehingga membuat daya tahan tubuhnya menurun? Kenapa Olga bisa kena meningitis? Mungkin karena Olga terlalu capek. Ya, dia bekerja begitu hebat, tidak pernah istirahat, makannya juga tidak baik, makanya dia mual, muntah, sakit kepala hebat dan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun sehingga Olga terkena meningitis. Selain itu, Olga sendiri sempat dikabarkan mengalami hilang kesadarannya hingga ia harus mendapat perawatan secara intensif di ruang ICU. Tentang kondisi Olga yang tiba-tiba menurun ini dibenarkan oleh sejumlah sahabat Olga yang membesuknya di rumah sakit. Namun, mengapa belakangan pihak rumah sakit dan tim manajemen Olga justru membantah keras soal kabar itu? Lantas, mengapa hingga kemarin Olga masih berada di ruang ICU jika ia sudah membaik? Benarkah hal itu dipicu atas kondisi Olga yang belumlah stabil sepenuhnya? Saat ini keadaan Olga sadar, ya, jadi mungkin pernah dengar dia koma. Olga tidak pernah koma. Kami memang merawat Olga saat ini di intensive care unit untuk observasi beberapa hari, ya. Tapi saat ini Olga dalam keadaan, ya alhamdulillah, mudah-mudahan terus baik. Kami mengharapkan juga doa dari teman-teman semua. Jadi sedang kami tangani untuk memperbaiki keadaan umum Olga. Olga sehat, dalam arti sehat tuh nggak koma gitu loh. Beritanya kan ngalur ngidul ada koma, ada operasi, koma maksudnya. Selama menjalani perawatan di rumah sakit, sakit yang menyerang kepala Olga memang belum seutuhnya hilang. Olga pun masih kerap merintih hingga mengerang kesakitan tiap kali nyeri di kepalanya menghadang. Bahkan kabarnya, seringnya Olga mengeluh sakit di kepalanya ini lantaran ia menolak menjalani pemeriksaan laboratorium yang memerlukan pengambilan darah dari tubuhnya. Lalu apakah hanya karena jarum suntik Olga takut diambil darahnya? Atau Olga memang sengaja karena tak ingin mengetahui secara gamblang soal penyebab sakitnya itu? Lantas apa yang membuat Olga akhirnya pasrah untuk diambil darahnya? Waktu itu Olga memang menolak untuk pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan apa yang kami sarankan. Alhamdulillah Olga akhirnya bersedia untuk diperiksa darah dan pemeriksaan lainnya sehingga kami sekarang sudah bisa menangani Olga dengan penyakitnya. Sakit kepala akhirnya dia menyerah. Jadi kalau misalkan Olga kenapa nggak mau diperiksa darahnya waktu itu kenapa? Karena dia takut jarum suntik. Takut jarum, Pak. Emang dari dulu Mbak, itu anak kan aku bilang orangnya itu Olga itu dia terlalu nggak mau banyak pikiran. Lebih baik dia ntar dulu deh gitu ya, ntar ya mak yang gitu. Olga boleh saja takut pada jarum suntik, namun kini ia harus membiasakan dirinya pada berbagai suntikan demi sebuah kesembuhan. Terlebih setelah ia menjajal suntik stem cell yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah karena suntikan ini berisi obat yang diimpor dari Jerman dan Swiss. Lalu akankah Olga masih pikir-pikir dulu atau bahkan lari ketika jarum suntik menyentuh tubuhnya demi sebuah kesembuhan? Kalau untuk masalah suntik stem cell, sebenarnya Olga itu dilakukan itu bukan di dalam rumah sakit ini, di luar. Kan proses itu 3 sampai 3 bulan ke depannya gitu. Ya mudah-mudahan sih cepet ya Mbak. Manfaatnya itu ibarat kata untuk pemulihan aja Mbak. Ya sel-sel. Aku juga di stem cell. Aku kan lebih kemarin ke arah jantung. Ya, iya kayak gitu. Kan mereka itu obatnya itu dari Jerman dan Swiss 2. Gitu digabungin jadi satu. Jadi kemarin malam saya mual sekali. Jadi setiap saya makan apa muntah dan badan saya itu semuanya kayak orang semutan dan saya nggak kuat banget, kepala saya sakit banget gitu. Udah akhirnya makasih ya teman-teman yang udah ngedoain saya, mudah-mudahan saya cepat sehat sembuh. Amin ya Allah.
Masuknya Olga Syahputra ke rumah